Lah kita malah keluar duit 72 miliar buat bayar influencer promosiin wisata. Ini negara kenapa sayang banget sama buzzer sih? Hari ini gua marah-marah nih. Demi cegah corona, kita semua harus move on, cari solusi bareng-bareng. Gak pakai emosi. Jangan bercanda, serius nih serius. Gua mau ungkapin keprihatinan gua sama dua saudara kita yang positif kena corona. Ya semoga dikasih kesembuhan deh. Ini jadi kasus pertama yang resmi diumumin sama pemerintah. Emang ada yang nggak resmi? Anda jangan mancing-mancing dong. Pengumuman ini bikin kita resmi jadi negara in the club yang terkena corona. Gua gak mau nyalahin siapa-siapa sih. Ngerti gua ini musibah. Kita dukung upaya pemerintah buat ngatasin wabah corona. Sebagai salah satu bentuk dukungan gua nih. Ini kan udah kejadian nih. Harus ada yang dibenahin dong dari cara pemerintah kita nanganin corona. Ya karena emang belum ada kebijakan yang jelas dari pemerintah. Udah sopan belum ngomongnya? Ini adalah catatan buat pemerintah biar maksimal cegah corona. Kata Pak Agus, selama ini masalahnya adalah belum ada instruksi yang jelas dari pemerintah soal apa aja yang harus diperbuat atau harus kemana saat masyarakat kena corona. Selama ini kata Pak Agus, pemerintah cuma sibuk nyanggah, kekeh bilang kalau kita negatif corona. Please Pak D, Pak Menkes Terawan, jangan gitu lagi ya. Udah sopan belum ngomongnya? Kan kita udah bukan negara berflower, ya pikirannya harus maju dong. Soalnya nih, komitmen kita buat nyegah penyakit kayak gini patut dipertanyakan. Jadi gini nih, jadi pas 2018 kita udah berkomitmen buat nyegah dan nanganin penyakit zoonosis secara global. Nah, komitmen itu pas kita ngadain Global Health Security Agenda di Bali. Nah, kita mimpin 15 negara yang tergabung dalam Zoonotic Disease Action Package. Cakep juga ya bahasa Inggris gua kalau kepepet. Di sana kita komitmen buat ningkatin kapasitas juga kerjasama buat nanganin penyebaran penyakit zoonosis dalam jangka panjang. Corona ini termasuk penyakit zoonosis nih. Sebagai salah satu inisiator, kita harusnya paling aware dong sama penyebaran corona. Mungkin salah satu langkahnya ya nggak usah dulu lah kencarin pariwisata yang undang Wisman. Arab Saudi aja rela rugi 702 triliun karena tegas stop umroh. Lah kita malah keluar duit 72 miliar buat bayar influencer promosiin wisata. Ini negara kenapa sayang banget sama buzzer sih? Udah gitu di sisi lain pemerintah ogah ngeluarin duit 1 miliar buat beli alat deteksi corona. Mana pencegahan maksimalnya? Katanya nggak marah-marah lo. Gua ngerti pemerintah lagi ngejar devisa pariwisata yang lesu akibat corona. Tapi kalau menomorduakan keselamatan warga, menurut gua sih itu keterlaluan, Jo. Devisa dipakai buat pembangunan. Nah, pembangunan kan butuh sumber daya manusia. Ya dijaga dong SDM-nya biar gak pada sakit. Boleh sih kita jadi negara tersantuy. Ya tapi jangan abai sama corona. Bukan gak mungkin, Jo. Ntar bakalan ada lagi virus mematikan kayak corona. Soalnya menurut data WHO, sejak 1996 ada aja tuh serangan wabah penyakit tiap tahun. Mulai dari Ebola, SARS, MERS, Zika, flu burung, flu babi. Sekarang corona. Jadi ya tuh influencer mending disuruh aja nyebarin sosialisasi soal penanganan corona biar infonya nggak sia-sia. Catatan selanjutnya buat pemerintah. Nah ini dari ahli kesehatan nih. Tolonglah ilangin ego sektoral pas nanganin isu genting kayak gini. Libatin semua kalangan dong. Kata Bu Herawati, ini karena pemerintah gak ngelibatin peneliti buat ngedeteksi virus corona. Belum ada peran maksimal dari lembaga, perguruan tinggi atau rumah sakit yang emang mampu meneliti virus corona. Bu Herawati bandingin kita sama Cina. Nah jadi gini nih, kasus pertama corona di Cina diumumin pertama kali oleh pihak rumah sakit dan lembaga universitas. Tepatnya sama dokter, peneliti, bukan otoritas tempat. Sampai si dokter ini jadi korban jiwa virus corona loh. Ini nunjukin kalau peran peneliti dalam kasus kayak gini itu vital. Tapi kita patut apresiasi sih langkah Pak Menkes yang langsung telusurin orang-orang yang pernah kontak sama pasien corona. Kabar baiknya lagi, dari awal pemerintah udah nyiapin 100 rumah sakit yang siap nanganin pasien corona. Ya yang ada ruang isolasinya gitu deh. Udah gitu kata Pak D, pemerintah juga udah jaga 135 gerbang masuk negara kita, baik di darat, laut maupun udara. Pak D bener ya dijaga ya. Pokoknya sekarang gue kalau ke bandara pengennya ribet dicek sana sini. Awas kalau enggak, jangan netes nonton nih.
Kitanya juga mesti proaktif Jo, biar nggak ketularan. Tahu diri, pakai masker kalau sakit, jangan ngeludah sembarangan. Sama sering cuci tangan. Belajar cuci tangan tuh sama Gubernur DKI. Nih satu lagi nih yang penting, jangan perkeruh suasana lah. Jangan nimbun sembako, jangan ungkap identitas pasien corona. Ya itu pro kontra sih, tapi kalau kata WHO mendingan jangan diungkap. Apalagi di sini, lo kan pada tahu netizen kita gak punya adat. Udah digosipin ya enggak tuh pasien corona. Harusnya kita itu empati sama mereka, bukan ngegosipin ya enggak bos. Lo, udahlah jaga kondisi tubuh ya. Stop saling nyalahin. Bersatu cegah corona. Bersatu lawan pejabat publik yang gak becus, cegah corona. Jangan lupa komen-komen ya kalau mau nonton video lainnya di sini. Kalau mau subscribe di sini nih.